Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kecemasan. Pasti kita semua pernah ya, baik tua maupun muda, pernah mengalami perasaan cemas, khawatir, takut terhadap situasi tertentu atau menghadapi situasi tertentu. Terlebih situasi yang baru pertama kali kita alami. Misal ketika pertama kali menjadi ibu, ketika pertama kali mau menikah gitu ya, atau ketika pertama kali kita presentasi di depan, atau pertama kali kita wawancara kerja, ya pasti perasaan-perasaan cemas, khawatir itu akan muncul. Akan tetapi cemas juga ada yang bisa menjadi gangguan loh, namanya anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Cemas merupakan reaksi emosi seseorang, bagian dari emosi seseorang. Biasanya muncul ketika kita sedang dalam situasi stres, berupa ketegangan atau kekhawatiran. Emosi merupakan anugerah dari Allah yang harus kita syukuri, karena dengan adanya kecemasan kita juga bisa menjadi lebih waspada atau hati-hati. Tetapi balik lagi, ketika rasa khawatir, waspada yang berlebihan tentu akan menyebabkan gangguan kecemasan atau anxiety disorder yang tadi saya bilang. Indikasi yang pertama seseorang mengalami gangguan kecemasan tentu perasaan cemas berlebihan yang dianggap sebagian besar orang situasi atau kondisi tersebut tidak perlu dicemaskan, tetapi bagi orang yang mengalami gangguan kecemasan itu sangat dia khawatirkan, sangat dia cemaskan gitu ya, yang nanti akan berakibat pada cemas terus-menerus yang dia sendiri tidak tahu apa penyebab dia mengalami cemas atau kenapa dia bisa merasakan cemas. Yang kedua, yang sering dialami remaja nih, biasanya galau, ada perasaan galau, bingung, khawatir gitu ya. Walaupun tidak semua orang yang galau mengalami gangguan kecemasan, tapi sebagian besar yang mengalami gangguan kecemasan biasanya muncul perasaan-perasaan galau. Berikutnya, sulit konsentrasi. Biasanya orang yang mengalami gangguan kecemasan fokusnya akan berkurang karena dia sibuk dengan pemikiran yang dia cemaskan, sibuk dengan ketakutan terhadap situasi yang ia cemaskan. Jadi fokusnya tidak bisa terarah pada sesuatu yang positif, justru fokusnya terpecah kemana-mana karena rasa cemas itu, rasa khawatir itu. Kemudian munculnya emosi lain seperti mudah marah, lebih sensitif, perasa gitu. Biasanya orang-orang yang cemas ini lebih perasaannya lebih sensitif dibanding orang-orang yang tidak mengalami gangguan kecemasan terhadap peristiwa atau situasi tertentu yang menurut orang kebanyakan biasa-biasa saja, tidak perlu diambil hati, tapi bagi orang yang mengalami gangguan kecemasan itu merasa sesuatu yang sangat mengganggu sekali dan mengkhawatirkan. Kemudian yang berikutnya adanya reaksi fisik seperti deg-degan, jantung berdebar, keringat dingin, ketegangan otot, ya. Kemudian juga tidur juga jadi terganggu, makan juga jadi terganggu. Nah, reaksi-reaksi fisik itu juga berkaitan, berdasarkan penelitian berkaitan dengan penyakit-penyakit seperti sakit MAH, gangguan pencernaan seperti diare, kemudian gangguan pernafasan seperti asma atau sesak nafas. Nah, biasanya reaksi itu muncul ketika situasi yang membuat seseorang cemas. Sebagai contoh nih, pernah nggak ketika kalian mau maju presentasi atau berbicara di depan umum, reaksi fisik itu muncul seperti tiba-tiba deg-degan atau tiba-tiba mules atau tiba-tiba yang tadinya tidak sakit kepala tiba-tiba sakit kepala, tiba-tiba tegang.
Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kecemasan? Yang pertama bisa dengan memperbaiki pola tidur atau pola istirahat kita dengan baik. Kembalikan pola hidup sehat seperti olahraga, makan teratur, istirahat yang cukup. Nah, itu secara penelitian dapat mengurangi kecemasan. Yang kedua, bisa coping stres dengan baik. Coping stres apa yang bisa kita coba lakukan? Bisa dengan curhat dengan teman, bisa relaksasi, mencari solusi yang terbaik dari permasalahan sehingga stresnya hilang, cemasnya juga akan berkurang. Nah, tetapi apabila sudah melakukan hal-hal tersebut tetap tidak bisa mengurangi kecemasan, maka sebaiknya periksakan diri ke psikolog atau ke psikiater. Demikian informasi mengenai kecemasan dari saya. Semoga membantu. Apabila ada pertanyaan, saran, atau hal yang mau dibahas lainnya, silahkan komen di kolom di bawah ini.